Baik sahabat, bertemu lagi dengan saya di channel 5 KPI yang selalu menyajikan informasi yang komunikatif dan inspiratif. Saya di sini sudah bersama dengan narasumber yakni Bapak Ahmad Nur MA. Beliau merupakan Wakil Rektor 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda. Saya di sini akan berbincang-bincang santai terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Baik, Bapak Ahmad Nur, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Terkait dengan keutamaan bulan puasa, apa yang Bapak ketahui? Ya, menarik ya berbicara tentang puasa. Sebenarnya istilah puasa khususnya di Nusantara, di Indonesia, ini bukan sesuatu yang baru ya. Kalau kita lihat nenek moyang kita sebelum ada NKRI itu namanya Nuswantoro, Nusantara ya, Nusantara. Sebelum Islam masuk, sebelum Hindu Buddha masuk. Jadi dalam sejarah, dalam catatan sejarah, jadi nenek moyang kita, jadi bangsa Nusantara, masyarakat Nusantara yang ada di bumi ini sudah terbiasa dengan istilah puasa. Yang bahasa Sangkertanya, bahasa nenek moyang Nusantaranya itu namanya upawoso. Kemudian dengan diserap ke dalam bahasa Indonesia puasa. Orang Madura lebih simpel pasa. Nah, jadi itu sebenarnya bahasa nenek moyang kita. Oleh karena itulah Islam masuk, Wali Songo tidak merubah istilah, tidak merubah. Tetapi mekanisme dan cara itu yang dirubah disesuaikan dengan Islam. Coba yang akrab di Indonesia istilah puasa atau saum? Puasa. Masyarakat tidak kenal saum apa, tidak kenal. Itu kan di istilah pesantren yang baru-baru saja. Tidak kenal. Sekarang bulan apa? Bulan puasa. Bulan puasa. Ayo kita berpuasa. Itu istilah nenek moyang kita. Upawoso. Berarti ritual dan praktek puasa itu sudah menjadi karakter masyarakat Nusantara. Makanya kalau ada orang-orang Nusantara, orang Indonesia yang tidak suka puasa, diragukan kenusantaraan dan keindonesiaan. Karena nenek moyang kita ahli puasa, ahli latihan. Makanya orang-orang dulu itu sakti-sakti semuanya. Karena jarang makan, jarang tidur. Itu dalam catatan sejarah. Jadi masyarakat Nusantara yang dikenal dengan agama Kapitayan sudah melakukan ritual upawoso. Apa upawoso? Yang pertama, menahan lapar, tidak makan dia. Menahan dahaga, tidak minum dia. Menahan nafsu, segala sesuatu yang kotor dijauhi oleh masyarakat Nusantara. Yang merusak hati yang jernih, merusak pikiran, ya, merusak akhlak moral. Karena salah satu karakteristik masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang bermoral dan berakhlak. Itu catatannya. Makanya orang-orang Jawa, orang sopan-sopan itu dijaga, tidak dicederai, ya. Melalui apa? Melalui upawoso tadi, melalui puasa. Artinya apa? Istilah itu di Nusantara merupakan karakter yang khas. Berarti apa? Ada segudang makna yang ada di dalam puasa. Islam masuk khusus dicarikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Makanya kalau di zamannya Nabi Isa itu puasanya, sekarang puasa 2 hari tidak puasa, kemudian puasa lagi. Kalau Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak puasa. Namanya Daud. Kalau puasanya Nabi Nuh itu setiap hari puasa. Puasanya umat Nabi Muhammad dipilih karena memang kuantitas dan kapasitas dari umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil umatnya, ya. Oleh karena itulah hanya dipilih 1 bulan di bulan suci Ramadan. Setahun sekali. Hanya 1 bulan di bulan suci Ramadan. Apa sebenarnya keistimewaannya? Banyak, ya. Cuman saya ingin mencoba menyampaikan suatu hadis keistimewaan puasa Ramadan. Kata Nabi, "Inna syaitana
yajri min ibna Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu berada dalam tubuh anak cucu Adam, itu masuk melalui majrad dam, aliran darah. Berarti kira-kira kalau setan masuk dalam tubuh manusia melalui aliran darah, banyak atau sedikit? Cepat atau lambat? Cepat. Coba kalau kita ibaratkan, analogikan ke injeksi, obat injeksi dan obat minum, lebih banyak mana, lebih cepat mana reaksinya? Injeksi melalui infus, ya kan? Cepat itu reaksinya daripada obat pil atau kapsul, ya, lebih lambat reaksinya. Berarti setan banyak dalam diri manusia. Oleh karena banyak, Rasulullah melanjutkan fadayyiqu mujarihi bilju, maka persempitlah ruang gerak setan yang ada dalam tubuhmu itu dengan perbanyak menahan lapar. Berpuasa menahan lapar. Inilah salah satu fungsi dari puasa, adalah menahan lapar. Dengan menahan lapar, fadayyiqu, jadi setan itu dipersempit ruang geraknya, bukan lari, cuman dipersempit. Ada yang pertanyaan begini, kalau setan katanya sekarang dibelenggu, setan dirantai, diikat, tapi kenapa banyak orang yang tidak berpuasa? Dan kenapa orang yang berpuasa juga banyak yang berbicara kotor, bersyahwat, ya kan? Kemudian apa macam-macam, banyak. Katanya setannya dibelenggu, dirantai. Kenapa kok banyak orang-orang yang syahwat-syahwat syaitonia, syahwat-syahwat kesetanannya, syahwat-syahwat setan dan sebagainya dilaksanakan? Nah, jawabannya kalau menurut saya, menurut hadis tadi jelas. Setan itu kan ada dua bagian. Nah, yang pertama yang ada dalam diri manusia yang masuk, banyak tadi, ribuan tadi. Yang kedua yang belum masuk ke dalam tubuh manusia. Yang dirantai itu yang belum masuk. Yang sudah masuk ada. Bagaimana tugas kita agar bisa mempersempit? Makanya salah satunya melalui puasa. Dipersempit ruang gerak setan. Makanya kadang setan terus bermain. Orang puasa, coba sampean puasa di siang hari, jam-jam di pagi hari, jam 9, jam 10 buka Al-Quran. Kira-kira bertahan tidak buka Al-Quran sampai setengah jam? Tidak. Ngantuk. Tutup Al-Qurannya, buka WA dan Facebooknya. Kira-kira bertahan tidak sampai jam 11 siang? Bertahan. Kenapa? Nah, itulah setan. Rayuan setan. Oleh karena itulah salah satu fungsi dari puasa adalah mempersempit ruang gerak setan untuk menggoda manusia. Itu. Terkait dengan amalan-amalan bulan puasa itu apa saja, Bapak? Yo, banyak lah ya. Yang paling ada hubungan erat antara kaitan dengan Ramadan adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-ayah ila akhirnya. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Artinya amalan yang paling afdal, yang paling utama adalah mengkaji Al-Quran. Mengkaji ini bisa melalui membacanya, kemudian bisa melalui menelaahnya, memahaminya, kemudian merenungkannya dan menerjemahkannya dalam kehidupan. Ini masuk dalam kajian. Makanya kata studi, kata kaji itu lebih luas daripada hanya membaca. Ya. Nah, di situ. Makanya amalan yang paling utama ya membaca Al-Quran, kaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi mengkaji Al-Quran. Itu penting karena kaitan erat Ramadan dan membaca Al-Quran. Ayat yang turun kan pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anjuran untuk membaca, selalu membaca. Tidak puas kita membaca, menuntut ilmu. Itu ya. Yang kedua, kaitan dengan membaca tadi itu apa berarti? Menuntut ilmu utama di bulan suci Ramadan. Ada hadis, man hadara majlisan ilmi fi Ramadan, ya, barang siapa yang hadir di tempat ilmu, maksudnya belajar ya, di bulan suci Ramadan, kataballahu lahu
Bikulli qadamin ibadatu sanatin. Allah akan menulisnya bagi orang yang belajar di bulan suci Ramadan. Bikulli qadamin, setiap langkahnya itu dinilai oleh Allah berapa? Ibadatu sanatin, ibadah satu tahun. Langkahnya. Kalau satu langkah 1 tahun. Kalau 100 langkah. Kalau 1000 langkah, kabur berarti lari. 1000 langkah, jurus 1000 langkah berarti kabur, berarti tidak mau kalau ada majelis pengajian ya. Berarti sangat luar biasa orang menuntut ilmu karena kaitan tadi dengan membaca. Banyaklah amalan, qiyamul lail kan sudah banyak disampaikan kan, sedekah banyak. Cuman saya lebih menekankan kepada tadi studi tentang Al-Quran dan fenomena Al-Quran dalam kehidupan. Itu saya kira itu. Pada bulan suci Ramadan kita harus menjaga dari godaan setan dan juga menjaga dari nafsu makan dan minum. Mungkin saya dan Bapak Ahmad Nur mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.